dalam Tuhan. Amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah. Yang kedua kita belajar dari kisah Taman Getsemani. Ayat 37 sampai dengan ayat 39. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yang kedua yang dapat kita pelajari dari kisah Getsemani. Getsemani merupakan tempat Yesus untuk berdoa. Kesedihan yang dialami oleh Yesus bukanlah kesedihan yang ditinggalkan oleh para pengikutnya. Kesedihan yang dialami oleh Yesus bukanlah karena dia kecewa kepada murid-muridnya, tetapi karena dia mau diserahkan dan disalibkan. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, dengar baik. Yesus berdoa dengan luar biasanya. Dia bilang begini, bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Ayat 39 Bapak Ibu saya pelajari, saya gali. Ya, pertama dibilang gini, jikalau sekiranya mungkin atau jika engkau mau. Nah, Yesus ingin berdoa, menyampaikan keinginan-keinginannya kepada Bapa di sorga. Yesus ingin berdoa dan memberikan solusi kepada Bapanya. Kalau dalam bahasa kerennya bilang begini, Bapa, kalau bisa jangan saya yang mati. Ada nggak cara yang lain? Makanya dikatakan, jikalau sekiranya mungkin. Lalu kemudian yang kedua dikatakan, jangan seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang engkau kendaki. Seperti yang dikendaki oleh Bapanya. Itu artinya Yesus berkomitmen. Yesus ingin memberikan semua hidupnya. Yesus ingin bergantung kepada kehendak Bapa, bukan tergantung kepada kehendak manusia. Saya teringat Bapak Ibu, Yesus mengajarkan doa yang canggih kepada para pengikutnya. Saudara tahu doa apa itu? Doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, Yesus mengajar para pengikutnya, dia bilang ini, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Jadi kalau Yesus bilang begini, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, bukan kehendaknya Yesus tetapi kehendak Bapanya. Ini keren nih. Doa yang begini keren. Ini doa yang penuh kuasa. Saya percaya saudaraku, kalau saudara berdoa sesuai dengan kehendak Bapa atau kehendak hatinya Tuhan, bukan keinginan saudara, saya percaya doa saudara pasti dijawab oleh Tuhan. Bukan keinginan daging saudara, tapi keinginan Bapa di surga. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Yesus, mungkin hari ini saudara mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Mungkin saudara mengalami rasa kecewa. Mungkin saudara mengalami hal-hal yang buruk saudara alami. Tapi saya sebagai hamba Tuhan mendorong saudara, teruslah berdoa, teruslah berharap sesuai dengan kehendak Bapa di surga, bukan kehendak pribadi kita. Amin. Ya. Saudaraku, makanya kalau kita berdoa itu ya, doa itu harus ditutup dalam nama Yesus. Lalu kemudian biarlah kehendakmu yang terjadi. Maksudnya kehendak Bapa. Kalau berdoa dalam nama saudara nggak ada kuasanya.
Saya berdoa dalam nama Yesus. Karena nama Yesus nama yang paling berkuasa. Misalkan begini, kalau saudara kenal ya yang sangat berpengaruh di dalam pemerintahan, saudara kenal nih ya, atau mungkin presiden lah, ya kan? Saudara jalan misalkan kemana-mana, wah saudaranya presiden itu ada kuasanya. Apalagi saudara bawa nama Yesus, ada kuasanya. Amin. Ya. Makanya doa itu kan napas kehidupan kita. Doa itu hubungan, komunikasi dua arah antara manusia dengan Bapa di surga, dengan Yesus. Sebab itu saudaraku, jangan pernah putus-putus yang berdoa. Ya. Doa dengan sungguh-sungguh mendatangkan kuasa, mendatangkan berkat, mendatangkan mujizat. Ya. Jangan asal berdoa. Bahkan doa kalau dengan firman Tuhan itu doanya penuh kuasa. Saudara kalau ya dengar almarhum Papa Riazi, ya ditutup doa dengan apa? Dengan firman Tuhan. Apalagi kalau doa-doa sakramen ya. Markus 6, 12, 13, Hakim-Hakim 9, 8 dan 9, Ibrani 1, 9, ada kuasanya. Karena firman diucapkan, ada kuasa. Amin. Beri tepuk tangan dulu, beri pujian bagi Allah kita. Yang terakhir, ayat 40 sampai dengan 41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Yang ketiga yang dapat kita pelajari, kisah Getsemani. Getsemani merupakan tempat di mana Yesus memperingati murid-muridnya untuk selalu berjaga-jaga dalam doa. Yesus memberikan satu warning. Yesus memperingati, memberikan alarm bagi murid-muridnya, bahkan bagi semua orang percaya, supaya Anda dan saya berjaga-jaga dalam roh dan kebenaran, berjaga-jaga dalam doa. Saya undang pemusik. Kata berjaga-jaga ini berbicara tentang berawas-awas, berhati-hati. Jadi saudaraku, kalau secara duniawi saja berjaga-jaga, kata berjaga-jaga ini sangat penting, apalagi dalam pemerintahan. Kalau misalkan dalam situasi kondisi yang gawat darurat misalkan, ya mau nggak mau, suka tidak suka ya harus berjaga-jaga. Maka dikerahkan apa? Ya tentara, polisi, gitu. Atau mungkin dalam situasi gawat gitu, berjaga-jaga. Nah, kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging saja, tetapi melawan penghulu-penghulu penguasa di udara. Katakan amin. Bayangkan Bapak Ibu, seorang murid 3 kali Yesus bolak-balik berdoa di Taman Getsemani, lalu dia pergi keluar, dia lihat Petrus sedang tertidur. Dia bilang begini, "Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja?" Lalu kemudian Yesus masuk lagi ke Taman Getsemani berdoa. Dia berdoa kepada Bapaknya. Doa yang sama, "Ya Bapa, jikalau engkau mau, lalukan cawan ini." Saya berdoa, dia datang lagi sama Petrus. "Petrus, namodem doho, tidur kamu? Sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja?" Lalu kemudian Yesus masuk lagi. Dia berdoa lagi untuk ketiga kali. Saya berdoa, dia keluar lagi, dilihat murid-muridnya. "Hei, Petrus, kedua anak Zebedeus, berjaga-jagalah dan berdoalah." Apa yang menjadi aplikasinya dalam kehidupan Anda dan saya? Banyak orang Kristen hari-hari ini tidak mau, bahkan tidak sungguh-sungguh berdoa 1 jam saja. Padahal banyak orang Kristen
lebih suka kepada hal duniawi, main gadget, main game online, TikTokan, bisa berjam-jam. Jujur saya mau ingin tanya dulu buat jemaat Gremol Bekasi dan tempat ini, yang jujur masuk surga. Siapa di sini jemaat Tuhan yang tidak pernah sama sekali doa sampai 1 jam? Angkat tangannya. Wah, nggak ada jemaat nih. Oh, kurang jelas. Siapa di sini jemaat Tuhan yang berdoanya nggak sampai 1 jam? Angkat tangannya. Ayo jujur. Jujur, ayo. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, siapa di sini jemaat Tuhan yang berdoa 1 jam bahkan lebih dari 1 jam, 2 jam, 3 jam? Angkat tangannya. Ketahuan kan, jarang berdoa kan? Yesus bilang, maukah engkau 1 jam saja berdoa? Ini teguran keras bagi Petrus dan murid-muridnya. Wah, 1 jam. Saya bilang, Pak Pendeta, dalam doa apa? Ada apa aja? Pujian penyembahan, ada firman, pokoknya 2 syafaat. Amin. Kadangkala saudaraku kita kalah dengan gereja-gereja konvensional. Kok tahu Pak Pendeta? Saya punya mama. Mama saya itu kan ya gereja konvensional. Gereja konvensional itu ya gereja di luar karismatik. Saya nggak akan sebutkan. Nah, mama saya itu kalau doa makan itu saudaraku itu bisa 1 jam. Loh, saudara, itu mama saya kalau makan saja bisa doanya 1 jam. Kami pulang sekolah, kami suka makan bareng nih. Dia doanya lama sekali. Bahkan dia belum selesai doa, kami sudah selesai makan, saya tinggalkan mama saya. Serius. Dia doanya bilang begini, Tuhan, berkatilah saudara kami yang ada di Jakarta. Nemburu kami, tulang kami, nan tulang kami, opung kami. Tuhan berkatilah gereja-gereja. Itu doa makan loh. Berkatilah saudara kami. Serius saudaraku, saya nggak bohong. Kalau saya dusta, saya dilempar dari mimbar. Doanya luar biasa 1 jam. Saudara pernah berdoa sama mereka? Kalau kita kan karismatik Bapak Ibu ya, saking karismatiknya, saking rohnya gitu, ngeroh gitu. Kadangkala kita doa makannya cuman begini doang. Amin. Ya kan? Kalah kita. Saya hebat punya mertua itu, dia pendoa syafaat. Saya akui, saya ada hari ini semua karena doanya. Saya punya istri, doanya kuat. Saya ada hari ini semua karena doa istri saya. Doanya luar biasa. Bisa berjam-jam. Dia bangun pagi, dia berdoa. Doanya dibilang, Tuhan berkati suamiku. Jadi, para suami, jangan sakiti istrimu. Istri saudara kalau udah berdoa, bahaya Pak. Serius. Istri kita kalau udah berdoa, bahaya Pak. Serius, jangan sakiti istri kita. Pokoknya istri itu nggak pernah salah. Istri itu pasti mau menang sendiri. Amin. Serius. Makanya sesalah-salahnya istri, pokoknya nggak pernah salah. Iya. Pokoknya ngalah aja lah. Kita para suami ngalah aja lah. Kalau dia berdoa Pak, udah habis kita Pak. Serius bener. Makanya suami kalau udah pulang malam, ya ditelepon, di mana Pak? Oh, masih di jalan. 1 jam lagi, di mana Pak? Masih di jalan. Jalan mana? Dia kalau udah berdoa dibilang begini, Tuhan, suruh cepat pulang dia. Kirim malaikatmu supaya nyampe di sini. Iya, saya percaya itu kekuatan doa itu luar biasa. Amin. Iya. Saya melihat wajah-wajah saudara ini wajah-wajah yang senang berdoa. Amin. Saudara mau ingin berdoa?
Amin. Pulang dari tempat ini renungkan, doa 1 jam saja. 1 jam saja. Lah Alkitab yang mengatakan doa 1 jam. Sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Itu bersama doa. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Hari ini saudara pasti diberkati Tuhan. Selalu sehat, panjang umur, terima kuasa, terima mujizat. Beri tepuk tangan, beri pujian. Tutup Alkitab saudara. Yuk sama-sama kita bangkit, beri. Angkat 2 tangan saudara. Makasih Tuhan. Kasih Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah pada yang kau ingini. Beri tepuk tangan, beri pujian bagi Allah. Sama-sama kita katakan, ku telah mati dan tinggalkan